Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semoga di bulan puasa ini kita masih semangat untuk belajar. Pada mata kuliah hari ini yaitu grafika komputer atau komputer grafis, yang akan kita pelajari adalah transformasi objek. Nah, transformasi objek ini digunakan untuk memberikan metode-metode perubahan bentuk dan posisi dari sebuah objek. Selanjutnya, transformasi 2D adalah teknik yang digunakan untuk mengubah bentuk dan posisi objek dua dimensi. Sejumlah transformasi dasar yang sering dilakukan di dalam grafika komputer adalah penggeseran, kemudian ada penskalaan, dan pemutaran. Namun untuk hari ini yang akan kita pelajari itu cuma penggeseran dan rotasi atau pemutaran. Nah, yang pertama, penggeseran atau translasi. Translasi adalah memindahkan objek grafis dari suatu tempat ke tempat lain tanpa mengubah tampilan dan orientasinya. Jadi misalnya di sini ada titik A di mana dia berada pada koordinat X, Y, maka kita bisa pindahkan titik A ini ke tempat lain atau di koordinat lain. Misalnya saya pindahkan di sini. Berarti di sini titik koordinat untuk A aksen adalah X aksen, Y aksen. Artinya titik A aksen ini adalah titik yang telah ditranslasi dari titik A. Nah, lanjut lagi. Pada prakteknya, untuk mentranslasikan objek grafis, tentu kita tidak harus menghitung semua titik pada objek tersebut, tetapi cukup titik-titik pentingnya saja. Contoh, untuk memindahkan garis, cukup dihitung titik awal dan akhir saja, kemudian gambarkan garis dari kedua titik tersebut. Perhitungan translasi bisa menggunakan matriks transformasi sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini ada x-aksisnya, y-aksis, yaitu adalah xy ditambah tx sama ty, di mana tx ini pergeseran pada koordinat x dan ty ini pergeseran pada koordinat y. Contohnya, tentukan posisi garis A aksen, B aksen yang dibentuk oleh titik A 10,10 dan titik B 15,30 jika dilakukan pergeseran atau translasi pada 10,20. Artinya pergeseran pada titik X-nya ini atau TX-nya ini 10, kemudian TY-nya atau pergeseran pada titik Y-nya itu adalah 20. Oke, jadi di sini y-aksis, jadi di sini x-aksis, y-aksis sama dengan 10, 10, 10, 10 ini adalah titik awal dari A, kemudian 15,30 adalah titik awal dari B, kemudian ditambah 10, 20 ini adalah pergeserannya atau translasinya untuk titik A, dan titik B juga mendapat translasi 10, 20. Maka setelah itu kita tambah 10 tambah 10 jadi 20, 15 tambah 10 jadi 25, kemudian 10 tambah 20 jadi 30, dan 30 tambah 20 menjadi 50. Berarti titik Y aksis dan X aksisnya itu menjadi titik A aksisnya adalah 20,30, kemudian titik B aksisnya adalah 25,50. Maka jadi kita bisa jadi tanpa kita menghitung sebenarnya kita bisa menentukan di mana letak dari titik yang telah ditranslasikan. Nah, kita lihat di contoh ini yaitu titik A-nya itu
awal berada 10,10, kalau dia ditranslasikan sebanyak 10,20, maka titik A-nya itu akan bergeser ke samping sebanyak 10 atau X-nya bergeser 10. Kemudian B-nya bergeser 20, maka titik A-nya itu yang telah bergeser atau aksisnya itu adalah 20,30. Nah, begitu juga dengan titik B-nya. Jadi kita tinggal tambah 30 tambah 10. Selanjutnya kita tambah lagi untuk Y-nya 30 ditambah 20. Maka B aksennya itu adalah 25,50. Selanjutnya, diketahui titik-titik persegi panjang ABCD sebagai berikut. Jadi A itu minus 61, B minus 63, C minus 13, dan D minus 11. Objek tersebut ditranslasikan sehingga menjadi objek A aksen, B aksen, C aksen, D aksen dengan koordinat sebagai berikut. Jadi setelah ditranslasikan, kita mengetahui bahwa titik dari objek A aksen itu adalah minus 9,6, kemudian B-nya itu minus 9,8, C-nya minus 4,8, dan D-nya itu minus 4,6. Maka tentukan berapa pergeseran atau translasi dari objek tersebut. Jadi kotak atau persegi panjang putih ini adalah objek asalnya, kemudian kita disuruh hitung pergeserannya sehingga menjadi objek yang berwarna merah ini atau persegi panjang merah ini. Kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu X aksen Y aksen sama dengan YX ditambah TX kemudian TY. Nah, di sini kita ubah sedikit rumusnya karena yang ditanyakan itu bukan bukan Y aksen atau X aksennya, melainkan TX sama TY-nya. Maka kita balik rumusnya. Jadi di sini kita masukkan nilai dari Y aksisnya, kemudian X aksisnya dikurang dengan Y sama dengan X. Di sini kita memperoleh nilai minus 3,5. Jadi untuk objek ini dia bergeser X sebanyak minus 3 dan Y sebanyak 5. Untuk menghitung pergeserannya ini cukup gunakan satu titik saja. Tidak usah gunakan ke semua titiknya. Cukup pilih satu saja. Di sini kita pakai yang titik yang titik A. Membuat objek bergeser di OpenGL, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita tentukan gambar awalnya di mana dulu. Jadi misalnya ini kita tentukan koordinat dari gambar awal, kemudian warnanya, menggunakan transformasi objek khususnya translasi di OpenGL. Kita pertama gunakan perintah GL translate f x y z. Nah, di sini di contoh ini saya ambil dari modul 6. Di sini yang pertama itu kita tampilkan atau tentukan koordinat dari objek awal. Ingat objek awal. Nah, di sini objek awalnya itu adalah segi 4 GL quartz, kemudian titik-titiknya itu adalah titik A-nya minus 6,1, kemudian sampai dengan titik D-nya itu minus 1,1. Kemudian bagaimana kalau kita ingin translasikan? Nah, caranya sangat mudah. Kita tinggal tambah perintah GL translate F, kemudian pergeseran titik X-nya berapa, pergeseran titik Y-nya berapa. Dan untuk Z-nya ini karena dia objek 2 dimensi, jadi kita kasih nilai 0 saja. Oke. Jadi sebenarnya perintah ini untuk baris
yang ini, 2 baris ini hanya untuk menampilkan gambar awalnya saja. Jadi gambar sebelum digeser. Kemudian setelah itu saya tampilkan lagi gambar yang telah digeser. Makanya kenapa di sini berulang nilainya untuk gambar, yaitu -6,1 sampai -1,1. Jadi sebenarnya kalau ingin translasi cukup tuliskan saja atau tambahkan saja perintah GL translate F. Nah, misalnya saya punya gambar di sini, saya pakai GL triangles, artinya saya ingin membuat segitiga. Nah, setelah itu saya tentukan titik awalnya itu atau titik A nya itu 0,0, kemudian B nya itu 8,0 dan titik C nya itu adalah 4,0. Maka gambar hasilnya adalah seperti ini. Ini titik A nya 0,0, kemudian titik B nya 8,0, kemudian ini titik C nya. Nah, kemudian saya mau translasikan atau saya mau geser dia sehingga sampai di ujung sini atau sebelah kiri ujung. Maka saya akan geser titik X nya. Ingat, kalau kita menggeser objek geometrik cukup titik awalnya saja yang kita gunakan. Jadi di sini titik A nya saja yang akan kita geser. Jadi di sini saya akan geser sebanyak 10, X nya sebanyak 10 karena dia sebelah kiri berarti -10. Maka tinggal saya tambahkan perintah GL translate F, kemudian pergeseran X nya berapa? Tadi -10 karena sebelah kiri, kemudian Y nya tetap, X nya juga tetap karena saya mau sejajar saja. Oke, setelah saya tambahkan perintah ini, maka otomatis objeknya akan bergeser. Ke kiri. Nah, lihat. Objeknya sudah bergeser. Jadi kita cukup lihat titik awalnya saja, kemudian kita mau geser berapa. Lanjut lagi, misal saya mau geser juga Y-nya. Jadi saya mau Y-nya itu ada di -10. Maka berarti di sini kita ubah lagi Y-nya menjadi -10. Maka objeknya akan bergeser seperti ini. Dia bergeser sebanyak 10 ke kiri atau -10, kemudian Y-nya juga bergeser -10. Maka hasilnya akan seperti ini. Lanjut lagi, bagian kedua adalah bagaimana kita merotasi objek. Jadi rotasi adalah memutar objek terhadap titik tertentu di bidang XY. Bentuk dan ukuran objek tidak berubah. Jadi sama dengan translasi, bentuknya itu tidak berubah, begitu juga dengan ukurannya. Nah, untuk melakukan rotasi perlu diketahui sudut rotasinya berapa. Kemudian pivot point atau XP, kemudian YP atau titik rotasi di mana objek dirotasi. Nah, titik rotasinya ini biasanya kita menggunakan 0,0. Jadi titik rotasinya itu di sini 0,0. Nilai positif dari sudut rotasi menunjukkan arah rotasi berlawanan dengan jarum jam dan sebaliknya. Jika negatif akan memutar objek searah jarum jam. Jadi harus diingat ini ya. Kalau kita mau memutar objek searah jarum jam berarti nilai negatif
sudutnya atau arah rotasinya. Kalau misalnya berlawanan dengan jarum jam berarti nilai positif untuk sudut rotasinya. Nah, contohnya dengan menggunakan matriks rotasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi ini adalah matriks rotasi x-akses, y-aksen, yaitu cos, kemudian sudutnya berapa, minus sin sudutnya berapa, kemudian sin sudut berapa, dan cos sudut berapa dikali dengan nilai dari titik awal x dan y. Contohnya, hitung apabila titik ini adalah titik awalnya, x-nya itu 2, y-nya 7, dirotasi 90 derajat searah jarum jam terhadap titik 0,0. 0 titik, maksudnya di sini ada titik rotasinya adalah 0,0. Jadi kita gunakan rumusnya. Ingat, karena dia searah jarum jam berarti nilai sudutnya itu adalah minus. Jadi sini minus 90. Setelah itu kita kalikan dengan titik awalnya. Nah, setelah kita kalikan, maka kita akan memperoleh nilai dari y-aksis dan x-aksisnya. Nah, di sini hasilnya adalah 7,2. Maka titik yang awalnya 2,7 dirotasi sebesar 90 derajat menghasilkan titik A-aksisnya itu adalah 7,12. Bagaimana di OpenGL? Nah, di OpenGL kita pakai rumus GL rotate F, sudutnya berapa atau pergeserannya berapa derajat, kemudian titik perputarannya XY, kemudian Z. Nah, di sini di contoh pada praktikum 6.A, jadi masih sama, kita gunakan persegi panjang. Nah, di sini kita akan melakukan rotasi sebanyak 20 derajat searah jarum jam. Nah, maka perintahnya itu seperti ini. Dan untuk Z-nya biasanya kita menggunakan defaultnya itu 1. Oke, contohnya di OpenGL masih kita gunakan segitiga yang tadi. Saya hapus dulu ini yang translasinya. Nah, untuk merotasi tinggal tambahkan perintah GL rotate, kemudian masukkan pergeserannya berapa derajat, misalnya saya mau 90 derajat, kemudian titik sumbunya 0,0, dan ingat kita gunakan defaultnya biasanya itu Z-nya sama dengan 1. Maka hasilnya akan seperti berikut. Nah, objeknya bergeser berlawanan arah jarum jam. Maka hasilnya seperti ini, dia bergeser berarahan jarum jam karena saya pakai sudut 90. Nah, bagaimana kalau searah jarum jam? Maka di sini saya ganti minus 90. Nah, maka dia akan bergeser searah jarum jam. Jadi ingat ya, sudut atasnya ini kalau dia 90 maka dia akan bergeser ke kiri atau berlawanan jarum jam. Kalau kita geser dia minus 90 maka dia akan bergeser ke kanan searah jarum jam. Oke. Nah, ini adalah latihan hari ini. Jadi hari ini kalian
Yang pertama itu kerjakan praktikum 6A, tinggal kalian kopikan saja, kemudian kalian print screenkan hasilnya. Setelah itu kerjakan latihan ini. Nah, yang pertama, buat sebuah window dengan ukuran 640 x 640. Kemudian posisi windownya itu 0,0. Ketiga, atur kuadran koordinat kartesius seperti gambar di samping. Berarti cuma ada satu kuadran saja ya. Untuk mengatur kuadrannya itu silakan kalian atur di GL ordonya. Kemudian lanjut lagi buat gambar A. Jadi yang pertama buat dulu gambar A, kemudian tampilkan gambar A, kemudian translasikan gambar A menjadi A aksen. Koordinat objek harus sesuai gambar, jadi harus seperti ini sama persis ya. Jadi caranya itu bagaimana? Caranya silakan kalian hitung dulu berapa pergeserannya. Jadi kalian harus hitung pergeserannya dulu. Jadi hitung pergeseran dari titik A-nya berapa ke titik A aksisnya. Cukup satu saja. Maka kalian akan tahu berapa pergeseran untuk X dan Y-nya. Kemudian kelima, rotasikan gambar A sebesar 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam terhadap titik 0,0. Jadi nanti gambarnya itu ada 3. Jadi gambar A gambar aslinya, kemudian gambar B itu adalah gambar hasil translasinya, dan gambar ketiga atau C itu adalah gambar hasil rotasinya. Tugasnya ini akan dikumpul paling lambat hari Minggu. Oke. Untuk hari ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.